Di tengah gemerlap kebebasan, Lulu berjalan seperti api kecil yang perlahan membesar, terjebak dalam pusaran obsesi, dominasi, dan hasrat yang tak pernah benar-benar ia pahami. Hubungannya dengan Pablo bukan sekadar cinta, tapi permainan batas yang terus didorong hingga nyaris hancur. Inilah alur cerita film Las Edades de Lulu, 1990. Selamat datang di Es Teh Manis. Di sini setiap cerita perlahan dibuka, mengungkap sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Ngikuti kisah Lulu, seorang gadis muda yang naif, namun penuh rasa ingin tahu terhadap dunia dan tubuhnya sendiri. Ia tumbuh dalam lingkungan yang relatif normal, tanpa luka besar yang terlihat, tetapi dengan rasa kosong yang diam-diam mengendap. Hidupnya berubah ketika ia bertemu Pablo, seorang pria yang jauh lebih tua, berpengalaman, dan penuh kendali. Pablo bukan hanya kekasih, ia menjadi pintu bagi Lulu untuk mengenal sisi gelap dari hasrat, di mana batas antara cinta dan dominasi mulai kabur. Pablo memperkenalkan Lulu pada dunia yang lebih liar, perlahan menggeser persepsinya tentang hubungan. Dari awal yang tampak seperti ketertarikan biasa, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih intens, lebih dalam, namun juga lebih berbahaya. Sementara itu, sosok seperti Ellie, teman dekat yang juga terlibat dalam lingkaran Pablo, menjadi bagian dari dinamika yang semakin kompleks, memperlihatkan bahwa dunia ini bukan sekadar tentang dua orang, tapi jaringan relasi yang saling mempengaruhi. Semua tampak seperti eksplorasi, sampai batas itu mulai retak. Seiring waktu, hubungan Lulu dan Pablo berubah menjadi permainan kendali yang semakin intens. Pablo mulai mendorong Lulu melampaui batas kenyamanan, bukan dengan paksaan kasar, tapi dengan sugesti yang perlahan menjerat. Dalam satu momen, Pablo memperkenalkan Lulu pada pengalaman berbagi ruang intim dengan orang lain. Sebuah situasi yang bagi Lulu terasa seperti pertempuran dua tubuh dan dua kehendak, antara ingin menyenangkan Pablo dan memahami dirinya sendiri. Bukan sekadar kedekatan fisik, tapi ujian tentang siapa yang benar-benar memegang kendali. Lulu mulai tenggelam dalam dunia yang semakin asing. Ia mengikuti Pablo ke lingkungan yang lebih gelap, tempat di mana identitas menjadi kabur dan keinginan tidak lagi punya batas jelas. Dalam salah satu adegan penting, Lulu berada di ruang yang penuh orang asing, mencoba tetap berdiri di tengah tekanan yang perlahan menghancurkan rasa aman dalam dirinya. Namun, retakan mulai terlihat. Lulu tidak lagi sekadar mengikuti, ia mulai mempertanyakan. Ketergantungannya pada Pablo berubah menjadi konflik batin. Ia ingin bebas, tapi juga takut kehilangan satu-satunya orang yang membentuk dirinya saat itu. Ketegangan memuncak ketika Lulu mencoba keluar dari bayang-bayang Pablo. Ia menjauh, mencari dirinya sendiri demi kehidupan yang lebih stabil. Tapi, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Pada akhirnya, Lulu kembali terseret ke dunia lama. Kali ini bukan karena rasa ingin tahu, tapi karena sesuatu yang lebih gelap, kebutuhan untuk mengisi kekosongan yang belum pernah sembuh. Puncak cerita terjadi ketika Lulu benar-benar jatuh ke titik terendahnya. Dalam kondisi yang rapuh, ia kembali bertemu Pablo, bukan sebagai gadis polos yang dulu, tapi sebagai seseorang yang telah hancur oleh pilihan dan pengalaman. Pablo menemukan Lulu dalam keadaan terluka, baik secara fisik maupun batin. Di titik ini, ilusi tentang kebebasan dan eksplorasi runtuh sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit bahwa hubungan mereka sejak awal dibangun di atas ketidakseimbangan. Pablo, yang selama ini menjadi pengendali, akhirnya berhadapan dengan konsekuensi dari apa yang ia ciptakan. Ia tidak lagi melihat Lulu sebagai objek eksplorasi, tapi sebagai seseorang yang benar-benar telah kehilangan arah. Kebenaran yang terungkap bukanlah twist besar, melainkan kesadaran bahwa permainan yang mereka anggap sebagai kebebasan sebenarnya
adalah jebakan yang perlahan menghancurkan. Pada akhirnya Lulu tidak menemukan kemenangan. Ia selamat, tapi dengan luka yang tidak benar-benar sembuh. Pablo tetap ada, tapi hubungan mereka berubah. Tidak lagi sebagai permainan, melainkan sebagai sisa dari sesuatu yang telah rusak. Tidak ada hukuman formal, tidak ada keadilan dramatis, hanya konsekuensi emosional yang harus mereka tanggung. Lulu kini berdiri di antara masa lalu dan dirinya yang baru, mencoba memahami siapa dirinya tanpa bayang-bayang orang lain. Karena pada akhirnya, tidak semua kebebasan membawa kita pulang. Dan bagi Lulu, mungkin kehilangan arah adalah harga dari terlalu jauh melangkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.